Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 12 IPA 4 akan membahas materi tentang peluang kejadian majemuk. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk terdiri dari 4 poin. Yang pertama ada peluang kejadian saling lepas, yang kedua peluang kejadian tidak saling lepas, dan yang ketiga adalah peluang kejadian saling bebas, dan yang terakhir adalah peluang kejadian bersyarat. Oke, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu peluang kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika irisan dua kejadian tersebut adalah himpunan kosong, atau kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi secara bersamaan. Rumusnya adalah peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A gabungan B itu adalah peluang kejadian A atau kejadian B. Peluang A yaitu kejadian A dan peluang B yaitu kejadian B. Contoh soal, dua dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11. Kita misalkan yang berjumlah 4 ini kejadian A dan yang berjumlah 11 itu adalah kejadian B. Selanjutnya kita akan mencari NS-nya terlebih dahulu. NS pada sebuah dadu itu kan ada 6. Pada soal tertera 2 dadu, maka 6 dipangkatkan 2 menjadi 36. Jadi ruang sampel pada 2 dadu yaitu 36. Selanjutnya kita mencari A-nya. A yaitu kejadian A, yaitu mata dadu berjumlah 4. Nah, mata dadu yang berjumlah 4 yaitu 1, 3, 2, 2, 3, 1. Kejadian A-nya ada 3, 1, 2, 3. Selanjutnya kita mencari yang B, yaitu yang berjumlah 11. Mata dadu yang berjumlah 11 yaitu 5, 6, 6, 5. Kejadian B-nya yaitu 2, 1, 2. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B. NA per NS ditambah NB per NS. NA-nya tadi 3, NS-nya yaitu 36, ditambah NB-nya 2, NS-nya yaitu 36. Hasilnya yaitu 5 per 36. Jadi peluang munculnya mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 11 yaitu 5 per 36. Di sini saya akan mengerjakan sebuah contoh soal peluang kejadian saling lepas. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai 30. Dari kotak tersebut diambil bola secara acak. Tentukan peluang terambil bola bernomor kelipatan 5 dan berkelipatan 7. Misalnya A sama dengan kejadian kelipatan 5. Banyaknya kelipatan 5 dalam sebuah kotak yaitu 5, 10, 15, 20, 25, 30. Jadi banyak kelipatan 5 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6. Maka NA sama dengan 6. Kemudian kita mencari kejadian kelipatan 7. Misalnya B sama dengan kejadian kelipatan 7. Banyaknya kelipatan 7 yaitu 7, 14, 21, 28. Banyaknya kelipatan 7 yaitu 1, 2, 3, 4. Maka NB 4. Dan NS-nya sama dengan 30. Dari mana 30? 30 adalah ruang sampelnya. Kemudian peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB sama dengan. Dari mana PA tersebut? PA adalah NA per NS. Maka 6 per 30 ditambah PB. PB juga NB per 30. Jadi 4 per 30 sama dengan 6 ditambah 4 sama dengan 10 per 30. Dan hasilnya ini. Dan juga dapat kita sederhanakan menjadi 1 per 3. Ini saya akan mengerjakan soal peluang kejadian saling lepas. Dari seperangkat kartu batch yang diambil semua kartu. Hitunglah peluang terambilnya kartu bernomor genap atau kartu as. Nah, jadi kita tentukan dulu kejadiannya. A sama dengan kejadian terambilnya kartu bernomor genap. Jadi kartu bernomor genap itu ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Ada 5 nomor. Di mana masing-masing itu ada 4 macam. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, jadi NA-nya sama dengan 20. Kita tentukan MB, kejadian terambilnya kartu as. Jadi NB sama dengan kejadian kartu as itu ada 4 macam. Nah, jadi NS sama dengan banyak anggota log sampelnya itu ada 52. Jadi kita tentukan peluangnya. PA gabungan B sama dengan PA tambah PB.
sama dengan NA per NS tambah NB per NS. Nah, jadi NA-nya ini adalah hasil dari kejadian terambilnya kartu bernomor genap. Jadi 20 per NS-nya ini adalah hasil dari banyaknya ruang sampel. 52 ditambah NB-nya adalah hasil dari kejadian kartu as. Jadi 4 per 52. Jadi 20 ditambah 4 sama dengan 24 per 52-nya kita turunkan. Kita sederhanakan menjadi 6 per 13. Kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B terjadi secara bersamaan. Rumusnya yaitu peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A irisan B yaitu kejadian A dan kejadian B. Contoh soal, sebuah dadu dilempar sekali. Tentukan peluang munculnya angka prima atau angka genap. Misalkan angka prima ini menjadi kejadian A dan angka genap menjadi kejadian B. Pertama kita mencari ruang sampelnya. NS sama dengan ruang sampel pada dadu ada 6. Selanjutnya kita mencari A-nya sama dengan angka prima pada sebuah dadu yaitu 2, 3, 5. Maka banyaknya kejadian A ada 3, 1, 2, 3. Selanjutnya kita mencari yang B. Banyaknya angka genap pada sebuah dadu yaitu 2, 4, 6. Maka banyaknya kejadian B 3. Perbedaan kejadian saling lepas dan tidak saling lepas yaitu di sini. Adakah kejadian A dan kejadian B memiliki angka yang sama? Yaitu ini 2. 2 ini disebut dengan A irisan B sama dengan 2. Maka banyaknya kejadian A irisan B sama dengan 1. Masuk rumusnya, peluang A gabungan B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. NA per NS tambah NB per NS dikurang kejadian A irisan B per NS. NA-nya itu ada 3, NS-nya 6. Ditambah NB-nya 3, NS-nya 6. Dikurang banyaknya kejadian A irisan B 1. NS-nya 6. Hasilnya 5 per 6. Jadi peluang munculnya angka prima atau angka genap pada sebuah dadu yaitu 5 per 6. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang peluang kejadian tidak saling lepas. Dalam sebuah kotak terdapat 30 bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 30. Dari kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Tentukan peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 dan kelipatan 10. Di sini A kita misalkan sebagai kejadian terambilnya bola dengan kelipatan 5. Ada 5, 10, 15, 20, 25, 30. Sehingga banyaknya kejadian A adalah 6. Lalu B di sini kita misalkan sebagai kejadian terambilnya bola dengan kelipatan 10. Anggotanya 10, 20, dan 30. Sehingga peluang kejadian B adalah 3. Lalu apakah ada angka yang sama antara himpunan A dan himpunan B? Dan jawabannya adalah ada, yaitu 10, 20, dan 30. Maka A irisan B adalah 10, 20, dan 30. Sehingga NA irisan B adalah 3. Lalu NS-nya adalah 30. Kenapa 30? Karena bola yang diberi nomor 1 sampai dengan 30. Maka ruang sampelnya adalah 30. Lalu yang ditanya adalah peluang terambilnya bola bernomor kelipatan 5 dan kelipatan 10. PA gabung B sama dengan peluang A tambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Peluang A ini adalah NA per NS ditambah peluang B NB per NS lalu dikurang NA irisan B per NS. NA ini adalah 6 dan NS-nya adalah 30. Maka NB-nya adalah 3, NS-nya 30 dikurang NA irisan B adalah 3, NS-nya adalah 30. Teman-teman, ini bisa kita habiskan. Sisanya adalah 6 per 30. Lalu ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh soal peluang kejadian tidak saling lepas. Dari seperangkat kartu BRIP diambil sebuah kartu. Hitunglah peluang terambilnya kartu berwarna merah atau bernomor genap. A. Kejadian kartu merah berjumlah 56.
Kenapa kartu merah berjumlah 26? Karena setengah dari kartu brit berjumlah 52. B. Kejadian nomor genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Nomor yang berjumlah genap ini ada 5 nomor. Masing-masing nomornya terdiri dari 4 kartu. Maka hasilnya 20 kejadian. A. Irisan B sama dengan kartu merah dan nomor genap. Nomor genap ini berjumlah, setiap nomor genap ada 2, 5 dikali 2 hasilnya 10, maka hasilnya 10. NS-nya atau jumlah keseluruhan kartu brit adalah 52. Peluang A gabungan B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B sama dengan PA per NS, hasilnya PA 26 per NS-nya 52 ditambah PB-nya per NS 20 per 52 dikurang PA irisan B per NS sama dengan 10 per 52. Maka hasil dari 26 ditambah 20 ditambah 10, 36 per 52. 36 per 52 ini bisa disederhanakan menjadi 9 per 13. Oke, kita memasuki pembahasan yang ketiga, yaitu peluang kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak memengaruhi kejadian B dan kejadian B juga tidak memengaruhi kejadian A. Maka rumusnya yaitu peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Sebuah dadu dan sekeping mata uang logam dilempar Andi 1 kali secara bersamaan. Tentukan peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang logam dan bilangan ganjil pada dadu. Kita misalkan gambar pada mata uang logam itu kejadian A. Pada sebuah logam kan terdiri dari angka dan gambar. Di soal cuma diketahui gambar pada mata uang logam, berarti kejadian A cuma gambar. Maka kejadian A-nya cuma 1, ruang sampel pada logam 2, yaitu angka dan gambar. B-nya bilangan ganjil pada dadu, yaitu 1, 3, 5. Kayaknya anggota B sama dengan 3. Ruang sampel pada dadu yaitu 6. Ruang A irisan B sama dengan ruang A dikali ruang B. NA per NS dikali NB dikali NS. NA-nya tadi yaitu 1, NS-nya 2, NB-nya 3, dan NS-nya 6. 1 dikali 3, 3, 2 dikali 6 sama dengan 12. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Nah, jadi peluang untuk memperoleh gambar pada mata uang logam dan bilangan ganjil pada dadu yaitu 1 per 4. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal peluang kejadian saling bebas. Sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola 1 per 1. Jika bola pertama yang telah terambil dikembalikan ke kotak, hitunglah peluang terambil bola hitam, lalu bola kuning. Bola yang ada di dalam kotak yaitu 4 bola hitam, lalu 2 bola kuning. Kita mencari A-nya. A-nya yaitu kejadian pengambilan pertama, yaitu 1 bola hitam. Lalu mencari NA-nya. NA dihitung dari jumlah bola hitam. Tadi kan diambil 1 bola hitam, lalu dikembalikan lagi. Jadi bola hitam ada 4. Lalu mencari NS. NS-nya dihitung dari jumlah bola yang ada di dalam kotak yaitu 6. Lalu mencari B, yaitu kejadian pengambilan bola kedua berwarna kuning. Itu jumlahnya 1. Lalu mencari NB. Jumlah NB itu dihitung dari jumlah bola kuning. Kan tadi diambil 1 lalu dikembalikan lagi, yaitu jumlah bola kuning ada 2. NS-nya yaitu ada 6. Lalu kita cari PA irisan B. Di sini PA dikali PB. PA-nya yaitu NA per NS kali NB per NS. Di sini NA-nya terdapat 4, NS-nya 6 dikali NB-nya 2, NS-nya 6. Angka tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu 4 dibagi 2, 2, 4 dibagi 2, 3, 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Ini 2 kali 1, 2, 3 kali 3, 9, jadi 2 per 9. Jadi peluang terambil bola hitam lalu bola kuning yaitu 2 per 9. Oke, di sini saya akan menjelaskan contoh soal peluang kejadian saling bebas. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilemparkan bersama-sama. Misalnya A adalah kejadian munculnya mata dadu 5 dan
B adalah kejadian munculnya sisi angka pada uang logam. Tentukan peluang kejadian A dan B. Di sini untuk uang 11, di sini ada 6 mata dadu, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada gambar dan angka. Jumlah keseluruhannya adalah 12. Di sini kita akan mencari A-nya dulu. A-nya yaitu di sini ada G5 dan H5. Kita tulis di sini G,5, A,5. Maka NA-nya adalah 2. Sekarang kita akan mencari B-nya. B-nya di sini ada 6, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kita tuliskan di sini A1, A2, A3, A4, A5, A6. Maka ini B-nya mendengar 6. Sekarang kita mencari NS-nya. Yang tadi NS-nya adalah jumlah keseluruhannya adalah 12. A irisan B sama dengan A dikali PB, maka sama dengan NA per NS dikali NB per NS. Ingat nilai A nya tadi di sini ada 2 per NS nya tadi ada 12 per 12. Di sini B nya ada 6 dikali 6 per 12 sama dengan 1 per 12. Kita masuk pembahasan yang keempat, yaitu peluang kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat adalah kejadian tidak saling lepas tetapi kejadian tersebut saling memengaruhi. Peluang bersyarat adalah peluang terjadinya kejadian B apabila kejadian A telah terjadi. Rumusnya, peluang B bersyarat A sama dengan peluang A irisan B per peluang A. Sebuah dadu dilemparkan 1 kali dan diketahui bahwa mata dadu yang muncul adalah genap. Menentukan peluang yang akan muncul mata dadu yang lebih dari 4. Kita anggap muncul mata dadu yang genap ini kejadian A. Pada sebuah dadu angka genapnya itu 2, 4, 6. Kejadian A-nya yaitu 3. Selanjutnya kita mencari yang B. Kejadian B-nya mata dadu yang lebih dari 4 yaitu 5, 6. Banyak kejadian B yaitu 2. Ruang sampel pada dadu ada 6. Di sini kan pada kejadian A dan kejadian B memiliki bilangan yang sama. Nah, ini disebut dengan A irisan B yaitu 6. Banyaknya A irisan B yaitu 1. Peluang B bersyarat A sama dengan peluang A irisan B per peluang A. 1 per 6, 3 per 6. Maka hasilnya 1/3. Di sini saya akan menjelaskan contoh peluang kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 4 bola hitam dan 2 bola kuning. Dari kotak diambil 2 bola satu persatu. Jika bola pertama yang telah terambil tidak dikembalikan ke kotak, itulah peluang terambilnya bola hitam lalu bola kuning. Di sini kan bola hitamnya ada 4, bola kuningnya ada 2. Diambil satu persatu. Kita ambil bola hitamnya 1, bola kuningnya 1. Kejadian A, pengambilan pertama 1 bola hitam. NA-nya sama dengan bola hitamnya kan ada 4. NS-nya jumlah keseluruhan bola kan ada 6. Lanjut ke kejadian B. Kejadian pengambilan kedua 1 bola kuning. NA-nya kan ada 2. NS-nya jumlah dari keseluruhan tadi. Tadi kan udah diambil dari 1 bola hitam. Jadi sisa 5. Peluang A beririsan B sama dengan peluang A dikali peluang B bersyarat A sama dengan NA per NS dikali NB per NS sama dengan NA-nya tadi kan 4, NS-nya kan 6 dikali NB-nya 2, NS-nya 5, hasilnya 4/15. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal peluang kejadian bersyarat. Dari setumpuk kartu bridge yang terdiri atas 52 kartu, diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang munculnya kartu wajib dengan syarat kartu Jack, Queen, dan King terpilih. A. Kartu wajibnya. NA sama dengan jumlah kartu bridge ada 13, B-nya kartu Jack, Queen, dan King. NB jumlah kartu Jack, Queen, dan King masing-masing ada 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Kejadian A irisan B sama dengan kartu Jack ada wajibnya 1, Queen yang wajib 1, dan King ada 1, jadi 3. NS banyak anggota sampel 52. Peluang A per peluang B dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Peluang A irisan B yaitu 3 per 52 per peluang B 12 per 52 dengan 1/4.
Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartika Jaya.